kamu lebih banyak usaha lagi lebih mending daripada ngomongin kamu bodoh, karena kalau bodoh itu udah harga mati. Kita ngecap mereka, oh kamu pintar atau kamu bodoh gitu, atau kamu salah. Ini saya nggak tahu tips ini bisa berlaku buat semua anak atau enggak, gitu ya. Kalau berhadapan sama anak yang lagi marah-marah, tantrum, atau lagi nangis, mungkin malah diajak ngobrol gitu. Kamu marah kenapa? Apa yang dirasain? Gitu. Nah, nanti biar otaknya pusing tuh. Aduh, gue harus ngejawab ini ya, tapi gue juga lagi pengen marah atau lagi pengen nangis, tapi gue harus ngomong. Nanti lama-lama semoga jadi berkurang. Dan saya pikir ini melatih mereka, saya tahu mereka masih kecil, ya sadar, tapi minimal tuh mereview gitu loh, emosi ini ada ininya nggak sih, ada dasarnya nggak sih, gitu kan. Kalau saya nangis nih memang alasannya kuat nggak sih, gitu. Jadi saya nggak pernah bilang nangis sejak saya bilang ih nangis gitu, saya nggak mau ya kayak gitu, atau ih udah gede nangis gitu. Itu bukan alasan gitu, orang gede boleh nangis gitu. Tapi saya cuma paling ngajak yang ngomong, alasanmu nangis kenapa? Udah saya mau dengar, udah itu aja. Habis itu tapi nggak pernah dilarang gitu. Saya nggak Jadi tahu ini paling benar atau enggak, saya nggak tahu. jadi dialihkan gitu ya, bukannya bikin dia malah lebih kesel atau ngerasa emosional gitu. Iya, tidak memaksa untuk merepresi ya. Jadi tidak Oh, memaksakan dia untuk merepresi emosinya, tapi di didialogkan gitu, dianalisa, ngajak dia mulai pelan-pelan dianalisa dalam kapasitas dia tentunya. Gitu. Oke. Nah tadi ngomongin soal emosi anak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gimana sih kita apa ya mendorong kepercayaan diri anak gitu loh. Ketika apalagi kan di masa pandemi seperti ini ya Mas. Ketika mereka kayaknya ketemu orang jarang gitu. Ketemunya mungkin orang-orang di rumah aja. Gimana nantinya untuk mendorong rasa percaya diri mereka gitu sih Mas. Kalau dari pengalaman Mas Heri sendiri. Ya, mendorong percaya diri atau mungkin mengurangi rasa inferior gitu kali ya. Iya. Gitu. Ini sih bukan apa bukan formula saya, ini juga saya baca dan ini saya tulis juga kok di Filosofi Teras, yaitu tentang fixed mindset sama growth mindset. Ya. Jadi ada dua pola pikir dan ini tidak hanya untuk anak sebenarnya, ya, orang dewasa juga sama. Cuman mungkin di anak kecil tuh kita lebih punya kesempatan buat membentuknya dibandingkan kalau dia udah keburu dewasa. Jadi fixed mindset tuh ini loh, kepercayaan bahwa oh saya orang pinter gitu, saya anak yang pinter. Itu kan fixed mindset karena statement kamu anak pinter itu kan fix ya nggak? Ya kan? Gitu Yeah. kan? Atau opposite-nya gitu, kamu anak yang bodoh gitu. Itu tuh sesuatu yang fix gitu. Dan itu saya baca aplikasinya itu adalah jangan memuji anak itu dengan bilang, "Ih, kamu anak pinter." Lucu ya. Kok malah jangan gitu. Karena kalau kamu bilang kamu anak pinter, berarti kan dia sudah fix, udah dibilang pinter, ya. Seolah-olah identitasnya sudah baku gitu, kamu sudah pinter gitu. Dan ini ada resikonya. Yang pertama dia merasa pinter berarti dia nggak boleh gagal, padahal hidup akan penuh kegagalan, nanti dia frustrasi. Atau yang kedua dia jadi nggak mau berkembang lebih gitu, kan gue udah pinter, gitu. Nah, lawannya dari fixed mindset itu adalah growth mindset. Growth mindset itu bahwa semua orang capable of growing, gitu. Jadi penerapannya gimana? Penerapannya itu sesimpel daripada muji anak dia pinter, lebih baik puji effortnya. Itu yang saya baca. Jadi yang dipuji itu adalah misalkan dia nilainya bagus gitu ya, atau ada prestasi. Yang dipuji itu adalah justru wah kamu hebat ya, latihannya, jerih payahnya gitu loh. Kamu latihan berkali-kali sampai kayak gitu, akhirnya nilai bagus. Nah itu yang dipuji. Karena kalau yang dipuji effort, itu kan berarti semua orang bisa melakukan, gitu. Dan bahwa dia nggak harus pinter sekarang dan udah selesai, berarti nggak perlu belajar lagi, gitu. Tapi dia harus terus-terusan bisa. Nah ini nanti terpakai pada saat anak merasa nggak pede atau inferior.
gitu. Dan ini saya bisa cerita langsung gitu karena anak saya itu juga seringkali memulai sesuatu takut gitu ya. Atau dia seringkali kalau saya bilang, yuk kita main ini gitu, aktivitas ini, dia suka bilang, aduh saya nggak bisa papa gitu. Ya, iya inferior justru itu anak saya gitu. Nah saya caranya bagaimana? Eh, Kalau saya tipsnya gini, coba dapatkan satu pengalaman yang dulu dia nggak bisa terus sekarang bisa gitu ya. Yang paling gampang naik sepeda sebenarnya, tapi ya saya nggak tahu setiap orang tua beda-beda, tapi saya mendapatkan dari naik sepeda. Jadi dia kan awalnya nggak bisa naik sepeda tuh, jatuh mulu saya ajarin, terus dia sekarang udah bisa. Nah setiap kali ada dia menghadapi sesuatu yang sulit gitu ya, saya ingetin dia tentang sepeda gitu. Saya bilang, dulu kamu bisa naik sepeda nggak? Enggak. Sekarang bisa kan? Bisa. Kenapa? Karena kamu praktis terus. Saya ajarin, remember the P word, practice. Dia sampai bosan tuh dibilang, what is the P word? Practice, Papa. Saya brainwash, dan saya kan suka ngobrol pakai bahasa Inggris. It doesn't matter nanti teman-teman podcast mau pakai bahasa apa, yang penting kasih magic word-nya itu latihan mungkin, ya kan? Ada kata ajaib L, apa itu L? Latihan gitu. Kalau saya practice gitu. Jadi saya selalu bilang, kalau dulu kamu nggak bisa sepeda, padahal sepeda itu susah, gitu, dan kamu sekarang bisa, berarti kan kamu bisa belajar apapun gitu saya bilang. Jadi kembalikan dia, ingatkan dia tentang sesuatu yang pernah dia achieve sebelumnya, yang dari nggak bisa terus bisa, dan ditransfer bahwa yang bikin kamu bisa itu latihannya gitu. Nah ini yang dibilang growth mindset gitu. Everyone is capable of growing gitu. Tapi harus effort gitu. Dia harus itu put in the hours, harus ada jam terbang gitu. Dan itu konon dari yang saya baca itu lebih baik gitu, mengencourage dia untuk berupaya, memuji dia untuk upayanya lebih baik daripada memuji dia dengan kalimat yang definitif. Wah, kamu anak pinter gitu. Atau sebaliknya memarahin anak dengan kamu bodoh banget sih. Itu kalau udah kayak gitu kan harga mati kan. Gitu. Jadi lebih baik daripada dimarahin kamu bodoh, lebih baik dimarahin kamu kurang usaha gitu. Atau kamu lebih baik usaha lagi, lebih mending daripada ngomongin kamu bodoh. Karena kalau bodoh itu udah harga mati. Tapi kurang usaha bisa diperbaiki. Gitu. Oke, jadi latihannya memang membuat mereka juga jadi growth mindset juga gitu ya, Mas. Enggak Iya. yang semata-mata kita mematahkan bukan mematahkan sih, istilahnya kayak kita ngecap mereka, oh kamu pintar atau kamu bodoh gitu, atau kamu salah, benar gitu-gitu ya, Mas ya, berarti. Iya. Bahwa mereka forever on a journey untuk menjadi lebih baik. Dan sebenarnya orang dewasa pun harusnya gitu kan. Yes. Iya. Sama aja, berlaku buat kita gitu. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya kalau untuk ketika anak itu ngerasa inferior atau kerap dikenal itu mungkin inferiority complex gitu ya, Mas. Ini kan ternyata memiliki dampak yang buruk ya kalau misalnya kita biarkan secara terus-menerus, misalnya orang tuanya kurang paham nih caranya, trik-triknya seperti yang tadi gitu. Sebagai orang tua itu gimana sih cara mencegahnya biar anak itu nggak mengalami perasaan itu terus-menerus gitu? Apakah dengan latihan tadi terus-menerus? Iya, itu satu. Sama yang kedua mungkin ini ya. Nah ini berhubungan nih dengan apa yang ditulis di Filosofi Teras, kontribusi psikolog anak Akstrit itu ada di buku saya. Yaitu jangan memaksakan hobi atau minat kita ke anak. Gitu. Ini kunci nih, dan orang tua berbagai generasi itu kadang-kadang masih melakukan kesalahan ini. Gitu. Jadi misalkan orang tua punya passion atau ambisi bahwa anaknya misalkan, saya nggak tahu, misalkan jago main piano misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Biarkan anaknya belajar piano. Tapi kita harus boleh punya ambisi itu, tapi di saat yang sama tuh harus memberikan ruang ikhlas kalau memang itu bukan kekuatan dia gitu. Ya nggak? Kalau anak ini memang kapasitas main pianonya misalkan mentok, atau dia memang nggak punya bakat musik misalkan, ya, dan dia nggak bisa perform maksimal,
gitu. Kalau kita paksa terus hanya jadi bidang itu dan dia gagal, gimana dia nggak inferior ya nggak? Gitu. Saya pikir kalau usianya masih muda itu biarin dia explore. Nanti dia akan ketemu mana yang dia strong, yang mana yang dia mungkin cenderung lemah gitu. Tapi kan bagian yang di mana dia strong itu bikin dia lebih pede. Gitu. Ya nggak sih? Sebagai contoh anak saya deh, saya pakai cerita anak saya. Anak saya paksakan melakukan banyak hal gitu, dari yang sifatnya fisik sampai yang akademis tuh kalau bisa coba aja gitu. Main badminton cobain, main bola silakan, lari, main sepeda, main game saya batasin, tapi dia harus dia nyobain juga main game di tablet gitu. Ada hal-hal yang dia nggak bisa kan gitu, dan dia frustrasi. Tapi minimal dia tahu ada hal yang dia jago lakuin. Gitu. Jadi dia belajar menerima diri dia bahwa saya punya weakness di beberapa area, tapi bukan hanya itu. Hidup dia itu bukan hanya weakness, ya nggak? Gitu. Di hidup dia itu ada bagian-bagian yang dia strong, dan itu bisa diingatkan gitu. Kamu jago nih pas lagi main game ini gitu. Kamu badmintonnya hebat gitu. Bisa balikin kok misalkan untuk usia dia gitu. Jadi lebih balance aja gitu loh, Ellen. Nah, itu hanya terjadi kalau orang tuanya itu let him explore many things pada saat usia kecil ya. Gitu. Silakan explore untuk lihat yang mana yang kamu bikin dia pede, yang mana yang ternyata mentok atau perlu bimbingan lagi. Gitu sih. Sedikit dari pengalaman saya masih terbatas juga ya sebagai orang tua. Iya, iya, oke. Tadi kalau ngomongin growth mindset sama fixed mindset gitu, sebenarnya yang berpengaruh untuk membentuk cara atau pola pikir anak itu memang didikan orang tua juga gitu ya, Mas. Kalau menurut Mas Henry gimana? Iya, kalau masih kecil banget, mindset itu datangnya dari orang tua. Talent itu bisa jadi faktor genetik ya, gitu kan. Nggak ada anak yang mungkin terlihat lebih banyak minat atau bakatnya di bidang tertentu. Tapi soal mindset, saya pikir orang tua lebih bisa berperan banyak. Kalau gitu, mungkin terakhir gini ya, Mas Henry, apa sih pesan Mas Henry untuk para orang tua baru yang mungkin sekarang masih dalam masa belajar ya untuk mendidik anak? Sharing aja gitu dari pengalaman Mas Henry. Kalau dari saya ya, mungkin beware of tendency to control, gitu. Harus mawas diri terhadap tendensi kita mau controlling anak ini atau memaksa anak ini menjadi sosok yang seperti yang kita mau, gitu. Ada hal-hal yang sifatnya esensial dan nggak boleh ditawar, betul ya. Menurut saya values, ya, value kejujuran, gitu ya, sopan santun, menghargai orang lain atau menghargai binatang, menghargai mainan, misalkan hal-hal yang seperti itu ada yang sifatnya esensial gitu, dan kita harus saklek ya, lebih disiplin. Tapi ada hal-hal yang menurut saya itu bagian dari pilihan identitas dia, dan kita boleh mengarahkan, tapi jangan sampai baper kalau dia nggak ke arah situ gitu, atau belum ke situ gitu. Ya kan, gitu. Dan ini banyak berhubungan sama anak saya harus nanti pinter matematika ya. Aduh, saya takutnya kalimat harus. Ya, ini kayak episode sebelumnya nih. Kata-kata harus ini dangerous banget gitu. Kamu boleh prefer, kamu boleh lebih menginginkan kalau bisa dia hobi di bidang tertentu atau jago di bidang tertentu, tapi hindari kata-kata harus. Karena kita harus menerima bahwa dia pada akhirnya manusia sendiri ya. Dia pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi manusia yang terpisah dari kita, dan dia mungkin punya keinginannya sendiri gitu, atau strength-nya sendiri. Jadi paling itu sih pesan saya. Jangan kompromi di hal-hal yang penting, prinsip, value, nilai-nilai keluhuran gitu ya, nilai-nilai yang baik, manusia yang universal itu jangan dikompromi. Tapi ada hal-hal yang siap-siap lah gitu, siap-siap kalau dia mau memilih pilihannya sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Iya, karena pada akhirnya ya anak bukan jadi istilahnya hak milik orang tua gitu ya, Mas, berarti ya kalau tergantung mereka nanti seperti apa menjalani kehidupan mereka sendiri nantinya gitu.
Betul. Oke. Betul sekali, Alan. Oke. Oke, Mas Henry, thank you banget buat sharingnya soal ini gitu ya. Semoga orang tua di luar sana juga jadi lebih aware terhadap bagaimana sih mengatasi emosional anaknya gitu di usia yang masih dini. Gitu. Thank you banget ya, Mas Henry. Sampai jumpa lagi di Sama-sama, episode Ellen. selanjutnya. Ya, Bye. terima kasih. Bye, para pendengar juga. Sehat-sehat.